Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua Elo. Dan ini ada konten agak lain ini kali ini guys. Di konten ini khusus gua ngebahas tentang 3DS ya, yaitu pembelian 2 kali 3DS di GoPayless teman-teman. Ya, jadi ini adalah barang pertama yang gua beli dari GoPayless, itu adalah 3DS Old ya. Ini adalah barangnya dan juga boxnya. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih lanjut bahas tentang 3DS ini, pembelian pertama dan pembelian kedua, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe. Let's go. Jadi ini adalah certified pre-owned dari GoPayless ya. Ya, ada garansi 3 bulan ganti unit katanya. Dan untuk isinya kira-kira kelengkapannya apa aja selain unit ya, tentunya ya kali beli ginian gak dapat unit. Ya, yang pertama ya kartu garansinya teman-teman. Ya, garansi 3 bulan. Dan ya ini box yang itunya si microSD, sisanya ya bubble wrap untuk unitnya ini, sama petunjuk penggunaan untuk si 3DS itu sendiri ya. Sisanya ya dapat kabel casan doang, nggak ada kepala, dan stylus yang bukan peruntukannya untuk 3DS gitu ya. Itu isi kotaknya ya. Dan sekarang kita ngomongin tentang unitnya teman-teman. Unitnya yang gue dapat ini warna putih ya. Karena jujur gue beli ini sebenarnya untuk kado kakak gue yang cewek teman-teman ya. Ini pengalaman gue, by the way, ini untuk di bentuknya ya. Nah, ini nih ada baret-baret ya. Fisiknya sih gue bisa bilang 80-85% lah. Ini baret-baret ya. Untuk solder buttonnya juga ada tuh baret-baret tuh baret-baret ya. Ini juga baret-baret. Ini belakangnya, kalau misal kalian pegang ini ada kayak apa ya, kayak dent gitu sih ya. Sisanya oke, nggak ada yang retak parah banget ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Sebenarnya pada saat gue buka bagian dalam, gue langsung ngespot bagian dent yang ada di kaca ini teman-teman. Nah ini nih, nah ini dentnya ya. Dentnya ini didapat dari layar yang bawah ini, karena pas dilipat ya mungkin ketekan waktu pengiriman gitu kan, pengiriman pada saat si GoPayless itu beli barang gitu, ditumpuk-tumpuk gitu kan, jadi ini ketekan. Di sini ada karetnya sih, dan ini terlihat karetnya baru ya, baru diganti. Jadi mungkin owner yang sebelumnya ya agak-agak kasar juga ya. Tapi ketika gue cari ini rupanya bisa diganti ya. Jadi ini cuman kayak lapisan cover doang, 50 ribuan kalau mau ganti. Cuman agak repot juga gitu kan. Apalagi ini untuk kado dan juga nggak bisa langsung di gift gitu ya, dikasih gitu kan. Dan juga untuk tombolnya ya ini R, nih logo di sini ya. Untuk tombol L-nya agak kurang responsif teman-teman ya. Jadi memang harus agak ditekan baru bisa agak responsif dia. Nah, terus masalah selanjutnya pertama kali ya, ketika gue masuk di Hashop, ini adalah aplikasi untuk ngedownload ya. Download game-game itu dari sini. Gue konekin ke wifi di rumah gue. Dia ketika dia jalan download 2%, dia tiba-tiba stop. Jalan 2% tiba-tiba stop. Dan akhirnya gue tanya ke teknisinya, dia bilang bahwa bisa jadi ini kan ada microSD ya, semuanya masih disegel. Jadi microSD itu ada pakai adapter lagi biar bisa masuk ke dalam sini. Nah, katanya adapternya itu mungkin yang rusak dan harus diganti. Ya, gue nggak percaya dong. Dia bilang katanya kalau ini dibuka segelnya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yang penting segel mesin yang ini masih aman katanya. Tapi kan gue nggak percaya ya omongan teknisi ya. Mana tahu tiba-tiba ada masalah gitu kan, nggak bisa klaim. Gue garansinya 3 bulan. Nah, gue coba untuk ngakalinnya. Jadi dari sinyal dari wifi di rumah gua ya, ini kan gue colokin ke kabel LAN di komputer nih. Jadi di komputer ini gue ngakalin pakai kayak gini. Di komputer gue ngikut hidupin hotspotnya teman-teman. Nah ini nih ya, hotspotnya gue hidupin, terus gue konekin lagi ke 3DS-nya. Gue konekin ke 3DS-nya, terus gue download tuh gamenya, baru bisa teman-teman. Jadi mungkin bagi kalian yang ya beli game ini juga, beli 3DS ini juga ya, mungkin bisa untuk pakai cara ini teman-teman ya. Nah, kalau ini kayak gitu, kalau misalnya wifi kalian nggak bisa dan tersendat di Hashopnya, itu pengalaman yang gue alamin, yang gue cari-cari di YouTube itu nggak ada yang terjadi teman-teman. Cuman gue doang yang terjadi. Dan pada akhirnya gue menyimpulkan bahwa
gue ingin menjual aja unit ini dan mengganti dengan yang lebih gede. Alasan gue yang pertama, ternyata ada beberapa game yang nggak bisa main yang di sini ya, karena gue ingin kakak gue itu gue pinginnya dia bisa nikmatin semua, enjoy game yang ada ya. Ternyata ada yang kayak game Xenoblade Chronicle itu cuma bisa mainnya di New 3DS, bukan di 3DS yang lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya karena ada den-nya kayak gini ya, ada den-nya, dan ketika gue cobain juga kayaknya agak kekecilan ya, walaupun kakak gue itu cewek, gue rasa ya ini agak kekecilan sih. Jadinya gue memutuskan untuk menjual ini dan mengganti dengan 3DS yang agak gede. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya nggak perlu main Xenoblade deh. Yang penting digenggam itu lebih enak untuk performanya ya, jangka waktu lama bermain itu lebih enak daripada yang kecil gitu kan. Jadi gue coba untuk order lagi 3DS XL ya, bukan yang New 3DS. Dan gue coba order lagi, dan ini paketnya baru nyampe ya. Jadi ini adalah pembelian kedua gue di GoPayless, dan langsung aja kita bakalan buka paketnya. Ini baru banget ya. Ini kayak packagingnya dari si pihak GoPayless teman-teman. Ini memang belum gue buka sama sekali, dan paketnya agak-agak padat ya. Karena sih aman kalau gue robekin yang ini. By the way, ini pisau dapur agak-agak kotor ya, karena suka sering buka Indomie ini, gunting ya. Jadi gunting berdosa ini teman-teman, karena suka menjerumuskan orang-orang makan Indomie ini. Ternyata packagingnya agak-agak rumit juga ya. Set, ASMR buka lakban. Set, set. Jadi dia dilapis lagi ya dengan bubble wrap. 2 hours later. Dan ini dia setelah terbuka ya. Dilapisin bubble wrap lagi, dan kotaknya hampir sama sih. Hampir sama lebih tepatnya. Jadi ya masih ada GoPayless, ini kodenya 3DS XL dan warna pink. Yes, karena gue memang request ke kakaknya buat kasih warna-warna cewek ya. Kita nggak bisa request warna sebenarnya. Dan gue juga minta tolong banget pakai nyawa, gue bilang kan, Kak tolong Kak, gila Kak tolong Kak, gue bilang kan, Kak tolong banget ini dipastiin tombol-tombolnya berfungsi semua, ya kan? Karena ini untuk kado Kak. Kalau misalnya gue beli buat diri sendiri sih ya oke lah temen-temen. Untuk diri sendiri ya gue masih bisa servis, nyantuy ya kan. Tapi ini masalahnya untuk kado. Nah, ini adalah first impression kita ya, beli di GoPayless dengan unitnya. Ini adalah unitnya, terlihat langsung ada den di atas. Ya gua nggak masalah sih untuk den ya. Dan ada retak juga sedikit di bagian housingnya ya. Wow. Untuk bawahnya surprisingly agak lebih mulus ya. Cuma gua agak notice ada lecet di sini ya, nggak masalah. Agak ini sih, agak retak ini sih, agak. Ya udahlah. Nah, ini unitnya, dan di sini ya dapat stylus lagi yang pastinya stylus ini nggak bisa masuk ya, ingat gue ya. Oh bisa dong, bisa. Oke, nice. Dan ini kabelnya teman-teman ya, jadi nggak ada kepala charger ya. Di dalamnya sama, tinggal ada buku panduan dan wow, dikasih anti gores kayak ini. Wow, nice. Wow, wah atas bawah coy, Oke, makasih untuk GoPayless ya. Wow, ini pembelian kedua nih by the way. Dikasih anti gores teman-teman ya. Dan seperti biasa ada kartu garansi dan lain-lain. Dan biasanya untuk 3DS yang ini gue nggak tahu nih apakah ada perbedaan. Oke, ada slot SD di belakang, konektor kayak biasa ya, tombol lampu ya,
masih sama aja sih. Oke, kita nanti baca aja setelah ini ya. Nah, ini moment of truth nih, by the way. Seneng banget gue dikasih warna pink ya, karena ini warna untuk cewek ya. Dan gue notice kalau ada lecet lumayan ya di layarnya ini. Oke. Kayak ini belum dikasih anti gores deh. Ya, yang bawahnya belum dapat anti gores. Yang atasnya surprisingly lumayan lah ya, walaupun ada denden juga dikit, gue nggak masalah. Tombol-tombol empuk, ini juga enak. Cuma masalahnya agak di housingnya itu ada retak ya. Tombol-tombol home, start, ada feel-nya sekarang ya. Dan kita coba apakah ini hidup atau enggak ya. Surprise, wow. Oh, ini enak sih. Oke, kita bakalan coba hidupin. Oke, nyala. Tombol powernya hidup nih. Oke, di sini gue bakalan matiin flash dulu ya. Dan, well, ini udah ada beberapa game yang diinstal dan terlihat agak-agak menguning bagian bawah sini dikit ya. Wow. Oke. Sudah ada beberapa game yang terinstall, gue lihat sih. Dan memang perbedaannya lumayan signifikan ya. Untuk si game itu sendiri. Nah, kita langsung head to head aja nih sama si 3DS Old. Nih tuh, ya notice ya, ini kuningnya nih, titik kuningnya. Well, ya lumayan lah ya. Tombol L, tombol R masih berfungsi, dan kita bakalan cobain dulu untuk main ya. Kita coba lihat untuk settingan-settingan dulu deh. Nah, ini ya, kita masuk ke, dia setting brightness-nya 5 tadi yang paling full ya. Ya, kalau misalnya kita head to head nih, ini sama-sama settingan 3 semua ya. Tuh. Ya memang lebih enak main yang gede sih, karena yang pertama ya tangan kalian lebih santai ya. Tapi gue pengen coba dulu nih apakah layar kuning bawahnya ini berpengaruh sama gameplay yang di dalamnya ya. Selain ini dennya lumayan sih. Layar bawahnya, layar atas ya oke lah. Oke. Tombol A nya berfungsi, tombol B berfungsi. Oke, ternyata yang kuning itu cuman agak berpengaruh kalau misalnya latar kalian belakangnya putih ya. Oke. Ini 3D-nya gue matiin by the way. Kalau misalnya gue hidupin, well, matiin aja kayaknya. Oke, ini nggak bisa di skip by the way. Jadi dia bisa 2 posisi ya. Yang pertama nih. Ini yang kedua. Oke. Kita masuk nih. Oke, kuningnya nggak berpengaruh banget sih. Oke lah. Well, walaupun lumayan agak gimana gitu ya rasanya kalau dapat yang agak menguning kayak gini sih. Tapi kita sekarang nyobain tombol-tombolnya dulu nih. Hidup semua atau enggak sih? Kayak gitu. Oke. Oke lah.
Ups. Nice. No. Ya elah, baru juga dapet. Oke, kita main cepet aja ya ini ya. So far sih untuk kerapatan pixel ya pasti ini lebih nggak rapat daripada yang biasa ya, karena resolusinya sama nih dengan yang ini. Tapi yang ini lebih rapat pasti karena layarnya lebih kecil, men. So far sih, aku nggak tahu kenapa kayaknya lebih nyaman yang kecil sih untuk circle pad-nya. Atau mungkin feeling gua doang ya. Dan kualitas stylusnya pasti ini yang plastik ujungnya nih, jadi hati-hati nih, ujungnya tajam lagi ya. Gua saranin kalian jangan pakai yang ini deh untuk layar, beli lagi aja. Oke, tombol start berfungsi, tombol select berfungsi, tombol home berfungsi. Nah, sekarang kita moment of truth lagi ya. Karena yang kemarin itu gue bermasalahnya di wifi nih. Wifi rumah gue ini, gue nggak tahu kenapa nggak bisa ngedownload game. Jadi kita bakal masuk ke setting dan connect ke wifi-nya dulu ya, dicoba ya teman-teman. Oke, ini kayak pengalaman pertamanya. Jadi dia masih ngasih tahu tutorialnya dulu. Connection setting, new connection di situ ya, manual setup aja, search for access point gitu teman-teman. Dan sudah ketemu wifi-nya di Sukata nih teman-teman. Ini adalah wifi yang dari modemnya langsung. Kalau yang bawahnya itu yang dari komputer gua. Bawah ini gua ngerasa agak-agak ada yang kendor-kendor gitu ya. Oke, ini jadi proses connection dulu nih. Ya, dia kalau koneksinya bisa teman-teman ya. Kalau dia masalah koneksian gitu bisa, dia nggak masalah. Oh, jadi yang belakang ini memang agak-agak kendor gitu ya. Jadi bukan kendor sih, kayaknya lebih ke masalah dari speknya gitu sih. Oke, di sini kita tes lagi, connection test nih. Surprisingly layarnya seneng sih gua. Lebih enak dilihat aja sih. Karena yang ini menurut gue pribadi ya lebih kecil sih, walaupun layarnya menurut gue lebih terang aja. Kalau yang kecil ya, gue nggak tahu kenapa ya. Ini kalau misalnya dibandingin head to head nih, kayak yang ini tuh memang lebih bright, memang nggak ada kuning-kuningnya. Kalau ini layar TN sih kayaknya. Ini layar TN ya. Jadi memang secara kecerahan ya memang lebih cerah yang ini. Dilihat tuh ya, layarnya tuh memang lebih cerah. Kalau yang ini ya nggak tahu sih. Ini banyak banget game yang diisi ternyata ya. Kita lihat apakah ada Hashop. Oke, ada dong. Ya kali nggak ada Hashop juga. Oke, Nintendo 3DS Hashop. Nah, ini moment of truth lagi ya. Apakah terjadi hal yang sama dengan si DS gue satu ini ketika gue konekin ke internet yang ini? Kita coba download Fire Emblem. Mana sih Fire Emblem Awakening nih? Oke, kita pencet. Kita download ya Fire Emblem Awakening. Kita lihat yang bawah sini, biasanya kalau dia nggak bisa internet gua, dia bakalan nge-freeze teman-teman, nggak gerak sama sekali, dan kita bakalan tunggu moment of truth dari internet gua apakah bisa. Intinya kalau misalnya udah jalan dari 5% ke atas berarti lancar, berarti memang ini yang nggak mau sama internet gua gitu ya. Kita tungguin aja. Oke, terjadi masalah yang sama. Ini nih, dia gak gerak sama sekali. Masalahnya sama ya, masalahnya di WiFi gua ternyata guys ya. Dia gak mau nih, pasti pencet home juga gak mau nih. Tuh, sama ternyata masalahnya guys, sama. Oke, ini jadi harus di force
matiin dulu ya. Matiin dulu, tunggu dia powernya mati. Kita bakalan coba nih hotspot yang ada di komputer gua ya. Moment of truth lagi nih yang ada di hotspot. Oke, kita matiin lagi. Kita hidupin. Ini proses bootingnya kalian lihat sendiri, gua nggak ada mempercepat dan sebagainya ya. Ternyata memang masalahnya di wifi gua tuh, si CBN ya, wifi CBN. Jadi ini bukan unitnya yang rusak teman-teman, tapi wifi gua yang bermasalah, routernya ya. Jadi ini emang agak-agak cerewet mungkin ya. Agak-agak cerewet untuk pemilihan wifi download game. Jadi kalau misal kalian mengalami hal yang serupa, saran gue ya jangan panik dulu, santai. Kalian coba berbagai macam koneksi dulu, baru kalau misalnya nggak bisa, baru kalian komplain. Tuh, kita new connection dulu ya. Ingat tadi wifi yang gue pakai adalah Sulcata yang di atas. Nih yang gue pakai tadi ini, yang sekarang kita pakai yang Asus ROG Strix karena ini adalah hotspot dari komputer gua yang sinyalnya dapat dari wifi gua gitu. Kita back, moment of truth lagi ya kan, moment of truth. Apakah bisa adik-adik? Tahu tidak ya? Kita masuk ke hotspot lagi. Kalian perhatikan ya, perhatikan. Gua nggak ada edit sedikit pun atau di cut ya, nggak ada pentingnya bagi gua buat ngekat hal yang menjadi kelemahan dari produk-produk itu sendiri. Ininya renyah ya, kayaknya udah diganti nih pasti. Karena oke nih Fire Emblem Awakening. Kita download dan kita tunggu lagi ya. Intinya kalau udah 5% up, udah nice. Oh iya, sambilan kita cobain chargernya. Apakah dia bisa ngecas atau enggak teman-teman ya. Oke, jadi ini kabelnya nih. Udah pakai. Tadi sih di berapa persen dia udah berhenti kan harusnya kan. Nah, ini kita colok nih. Apakah charging portnya aman gitu kan. Set. Moment of truth lagi. Oke, dia ngecas ya. Ngecas teman-teman. Nah, jadi buat yang bertanya nih mungkin bingung, "Bang, kok lelet banget sih internet lu?" Enggak, bukan internet gue yang lelet, tapi si device-nya dari hotspotnya itu sendiri dia bilang bahwa internet speed downloadnya untuk yang old gen itu cuma mentok di 500 kbps, nggak sampai 1 mega karena keterbatasan dari si hardware-nya ini sendiri. Jadi dia nggak bisa ngebut guys. Internet gue itu 50 mbps karena dia buat streaming juga ya. Oke, ini udah 2,5%. Ya seperti biasa ini lancar, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Kalau misalnya kalian konekin di another device ya. Jadi kesimpulan gua ketika sudah membeli 2 item ya. Oke, dia agak lemes juga yang ini. Hengselnya agak lemes. Apa nih? Ada yang ini masih oke, memang lemes juga ya. Tapi gua agak khawatir yang ini aja sih ada bagian retakannya. Sisanya oke lah. Jadi kesimpulan gue setelah membeli 2 device 3DS di GoPayLess ya, untuk harga yang segini sih menurut gue antara worth it atau enggak ya. Yang pertama, siapa yang seneng dapat produk yang enggak oke ya, itu yang pertama. Nggak ada yang seneng ya, walaupun dapat harga yang murah atau relatif murah ya nggak ada yang seneng, yang pertama. Yang kedua, untuk harga yang gue keluarin di sini ini udah 1 juta up ya. Lumayan nggak enak juga sih sebenarnya ya, tapi ketika kalian membeli dengan harga yang segitu, harusnya kalian sudah bisa mengambil sebuah risiko bahwa ini adalah pre-owned sesuai dengan kata-kata yang ada di GoPayLess. Ini adalah barang second, barang yang
nggak bisa expect mulus atau bagus, dan juga barang yang nggak bisa lo harapin kayak baru lah istilahnya teman-teman. Kalau misalnya mau yang kayak baru ya pasti harganya nggak kayak gini. Itu adalah resiko yang harus kalian terima setelah gua simpulkan membeli 2 kali produk di GoPayless ya. Itulah yang gua simpulkan teman-teman. Jadi ketika kalian ingin beli 3DS yang harganya murah, ya ini kayak produk gacha aja sih teman-teman ya, produk gacha, dan kalian nggak bisa request warna, kalian nggak bisa request yang mulus atau enggak, itu sesuai dengan tingkat kehokian kalian. Dan ini sudah 6,9% ya, nampaknya tidak ada terjadi macet atau segala macamnya teman-teman. Oke, kurang itu aja sih, mudah-mudahan kakak gue seneng dengan kado yang gue berikan ini ya. Jadi ini adalah 3DS XL. By the way, ini downloadnya masih tetap jalan walaupun kita matiin. Jadi pas ditutup memang ada bunyi kletek-kletek. Itu adalah ciri khas dari 3DS teman-teman. Jadi bukan ada yang patah atau segala macam, memang ada ciri khasnya. Nah ini kretek 1, yang kretek 2 yang kayak gini ya. Ya selagi kita berhati-hati ya nggak masalah sih ini. So far no problem untuk ininya selain layar, dan juga lumayan den di sini, lumayan dalam. Ya udahlah, oke. Kalau itu aja, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, ciao.